Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul A'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita sekalian, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang mulia, kepada sahabat yang tercinta, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul akhwat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yashhadu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengetahui, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan para malaikat dan para orang-orang yang berilmu dengan menegakkan keadilan. Lihatlah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Lihatlah betapa mulianya, betapa agungnya orang-orang yang berilmu sehingga namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sampai-sampai Ibnu Abbas menjelaskan dalam kitabnya tentang perbandingan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh dengan melakukan perjalanan selama 700 tahun. Itu merupakan salah satu tanda keagungan, kemuliaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengarang salah satu kitab Al-Qanun Jam'iyat fi Nahdlatul Ulama. Dalam jajaran kelima, beliau mengutip firman Allah, Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah oleh kalian semua di jalan Tuhanmu dengan hikmah. Tapi sulit manakala kita menyerunya tidak didasari dengan ilmu.
Sebagaimana Imam Ibnu Malik menyebutkan dalam Alfiyahnya, Arfa bidommin wan siban patahan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Maka ropakanlah bidomin dengan domah, wansiban pathan dan nasobkanlah dengan patah, jur kasron dan jarkanlah dengan kasroh. Makna kikinya, mana jajinya, parpa maka angkatlah diri kita, tinggikanlah diri kita, bidomin dengan kemuliaan ilmu, wansiban pathan dan istiqomahkanlah diri kita dalam mencari ilmu, jur kasron dan rendahkanlah hati kita bila mana kita telah mendapatkan ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi kita untuk mencari semua ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu hal. Di dalam ilmu hal ada 3 ilmu. Yang pertama ada ilmu tauhid, yang kedua ada ilmu fikih, yang ketiga ada ilmu tasawuf. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang menjelaskan tentang tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara siang dan malam, wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat manusia. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk manusia. Bima yang fa'unas, bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin. Karena apa? Karena kita manusia mempunyai derajat yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak keturunan Adam dan kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan, dan kami beri rizki kepada mereka dengan rizki yang sebaik-baiknya, dan Allah lebihkan kepada mereka daripada makhluk-makhluk yang lainnya dengan kelebihan yang sempurna. Itu merupakan salah satu tanda kemuliaan, keagungan manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai Ibnu Athaillah menyebutkan dalam kitabnya Hikam, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alaka fil alamil mutawasit bainal mulki wa malakutihi biqadrika baina makhlukatihi. Ja'ala menjadikan Allah ka kepadamu manusia fil alamil mutawasit, di alam pertengahan, bainal mulki antar alam mulki wa malakutihi dan alam malakut. Mulki alam sufla, alam bangsa bawahan,
malakut, alamul ulia, alam bangsa atasan. Di mulki Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasmaniyahnya manusia, sementara di malakut Allah Subhanahu wa taala menjadikan rohaniyahnya manusia. Untuk apa semua ini? Qadrika, untuk mengetahui kekuasaanmu, keagunganmu, kemuliaanmu manusia baina makhluqatihi, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tujuan dari mempelajari ilmu tauhid untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua kerajaan-kerajaan itu hanyalah milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan hanya milik Allah lah semua kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Yang kedua, ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang segala hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Contohnya, kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita melaksanakan zakat, berikut aturan-aturannya. Karena itu diatur di dalam ilmu fikih. Sebab itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan berikanlah zakat dan rukulah kalian semua bersama orang-orang yang ruku. Tujuan dari mempelajari ilmu fikih yaitu untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa, imtisalul awamirillah wajtinabin nawahi. Melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan tentang kondisi keadaan jiwa. Karena apa? Karena di dalam jiwa kita terdapat kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati yang mesti kita bersihkan. Seperti sombong, malas, dengki, itu ada di dalam diri kita. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf untuk membersihkan kita dari kotoran-kotoran hati. Yang tadinya sombong jadi rendah hati, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya bohong jadi jujur. Itu semua diatur dalam ilmu tasawuf. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya zikir yang akan membersihkan diri kita. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Sesungguhnya semua penyakit ada obatnya, sedangkan obat penyakit hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang tiada ada batasnya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, kita terus-terusan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir bisa mengangkat harkat derajat kita. Bagaimana Ibnu Malik menyebutkan dalam Alfiyahnya, Wayarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro kamisli zaidun fi jawabi man qara. Wayarfa'u, dan merupakan al-fa'ila kepada fa'il.
Apa fi'lun udmiro? Pekerjaan yang tersimpan. Seperti jawaban dari pertanyaan man qara'a, siapa yang membaca? Dijawab Zaidun. Dun diropakan dengan fil yang tersimpan. Mana hakikinya, mana majajinya, wa yarfa'u dan mengangkat al-fa'ila kepada orang yang beramal, yang berzikir. Apa fi'lun udmiro? Pekerjaan yang tersimpan. Maksudnya apa? Tersimpan di dalam hati. Nantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kuatkan akal kita, bagaimana dijelaskan dalam kitab Juar Maknun, wastusina takidiin lauhat lahu bihobarin kasailin fil manjilah, dan dianggap baik tauhid ialah jika kamu mengatakan kepada lawan bicara, yaitu mukhatab, pada khobar yang bukannya sama seperti orang yang bertanya. Contohnya firman Allah, wala tukhatibni dhalamu, janganlah kamu berdoa kepada orang-orang yang zalim. Diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka ditenggelamkan. Mana fikinya, mana majajinya, dan dianggap baik memakai taukid jika itu diasyaratkan kepada lawan diri kita. Siapa lawan diri kita? Nafsu yang akan membawakan diri kita ke derajat paling bawah. Bagaimana Ibnu Athaillah menyebutkan, wala yakhafu an taltabisa turuki alaika wa yakhafu min ghalabatil hawa alaika. Tidak ditakuti oleh Ibnu Athaillah dari jalanmu manusia. Sebab apa? Ada yang menunjukkan, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun yang ditakuti oleh Ibnu Athaillah, bila mana hawa nafsu telah menguasai diri kita. Makanya kita kuatkanlah akal kita yang akan membawakan derajat ke derajat yang paling tinggi. Tujuan dari ilmu tasawuf yaitu membersihkan kotoran-kotoran hati dari perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.